Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita komunikasi interpersonal dengan topik informasi, pesan, dan makna. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Ya, objektif atau tujuan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang informasi, pesan, dan makna. Setiap hari, seperti yang sudah kita jalani, bahwa kita membutuhkan informasi. Sekarang kita ingin tahu dulu sebetulnya informasi itu apa. Nah, informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Informasi menurut Fisher itu adalah mengelompokkan konsep informasi ke dalam 3 buah variasi. Pertama adalah penggunaan informasi untuk menunjukkan data atau fakta yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi berlangsung. Yang kedua, penggunaan informasi untuk menunjukkan makna data. Informasi menurut teori informasi yang menganggap informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan sejumlah alternatif pilihan yang tersedia. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, individu satu ke individu yang lain. Semakin banyak seseorang mencari dan mengumpulkan data dan fakta, maka secara kuantitas seseorang akan memperoleh banyak informasi. Kalau kita lihat dari pengertian ini, bahwa contohnya jika kita melakukan sebuah penelitian kita akan kaya, maka kita harus melakukan pengumpulan data atau fakta, ya. Dengan semakin banyak kita mengumpulkan data dan fakta, maka penelitian yang kita lakukan itu lebih berkualitas karena berdasarkan fakta atau data yang kita kumpulkan. Informasi ini bisa kita peroleh dari berbagai media, baik itu media cetak, ya, media televisi, ya, selanjutnya media online. Informasi merupakan arti atau maksud atau makna yang terkandung di dalam data. Penafsiran data yang diterima otak akan menentukan kualitas dari informasi. Kualitas informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman, selera, keimanan, budaya. Semakin luas pengetahuan, pengalaman, semakin baik selera dan moralitas, dan semakin kuat dasar budaya yang dimiliki seseorang, maka informasi yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu. Claude dan Warren, ya, mendefinisikan informasi. What is information? Patterner, matter, energy that affect the probabilities of alternative available to an individual making decision. Katanya, informasi itu adalah energi yang terpolakan yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan pilihan-pilihan yang ada.
Informasi adalah hasil dari proses intelektual seseorang. Proses intelektual adalah mengolah atau memproses stimulus yang masuk ke dalam diri individu melalui panca indera, kemudian diteruskan ke otak untuk diolah atau diproses dengan pengetahuan, pengalaman, selera, iman yang dimiliki seseorang. Setelah mengalami aktivitas memproses, stimulus itu dapat dimengerti sebagai informasi. Informasi ini bisa diingat oleh otak. Bila dikomunikasikan kepada individu, maka akan berubah menjadi pesan. Jadi, setelah informasi itu diingat oleh otak, selanjutnya dikomunikasikan kepada individu, maka informasi tadi akan berubah fungsi menjadi pesan. Pengolahan informasi. Untuk memahami proses pengolahan data menjadi informasi dan pesan, Henry Fayol dan Frederick Taylor menggunakan pendekatan input-output model. Menurut mereka, input berupa stimulus yang ditangkap oleh panca indera selanjutnya diteruskan ke otak. Di dalam otak, stimulus mengalami proses transformasi, yaitu diolah dengan pengetahuan, pengalaman, selera, dan iman. Output dari proses tersebut berupa informasi yang diingat dalam diri seseorang dan diteruskan kepada orang lain. Informasi yang dikomunikasikan kepada orang lain tadi disebut sebagai pesan. Dengan demikian, semua pesan adalah informasi, namun tidak semua informasi adalah pesan. Informasi dan pesan bersifat subjektif karena informasi dan pesan tidak pernah bebas nilai. Proses komunikasi diawali dengan adanya stimulus yang masuk pada diri individu yang ditangkap melalui panca indera. Stimulus diolah di otak dengan pengetahuan, pengalaman, selera, iman, dan budaya yang dimiliki individu. Stimulus tersebut mengalami proses intelektual menjadi informasi. Adapun informasi yang telah dikomunikasikan disebut sebagai pesan. Sekarang pesan. Pesan menurut Laswell, pesan adalah seperangkat lambang lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Masih ingat dengan 6 komponen dari komunikasi. Ya, salah satunya adalah komunikator. Menurut Effendi, pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi, berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang yang sedang menggunakan lambang bahasa atau lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Menurut Jangara, pesan pada dasarnya bersifat abstrak. Untuk membuat konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh komunikan, manusia dengan akal budinya menciptakan sejumlah lambang, komunikasi berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi harus mempertahankan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pesan itu sendiri. Di antara faktor isi pesan, di antaranya itu adalah isi pesan, teknik pengelolaan pesan, dan teknik penyampaian pesan. Jadi biar komunikasi berhasil menyampaikan pesan itu sendiri, maka faktor yang pertama yang mempengaruhi itu adalah isi pesannya. Teknik bagaimana cara pengelolaan pesan dan teknik bagaimana cara menyampaikan pesan. Isi pesan menurut Wilber, jika kita menginginkan pesan kita dapat membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki, maka ada kondisi yang harus dipenuhi atau yang disebut juga the condition of success in communication. Kondisi tersebut dirumuskan sebagai berikut. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Jangan sampai
ya, lambang yang digunakan oleh komunikator dalam berkomunikasi, ya, lambang tersebut tidak dikenali atau dipahami oleh komunikan. Jika hal ini terjadi, bisa jadi komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan, pesannya tidak sampai. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Teknik pengelolaan pesan. Di dalam teknik pengelolaan terdapat penyusunan pesan. Menurut Cassandra ada dua model dalam penyusunan pesan. Jadi penyusunan pesan yang bersifat informatif, penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran. Sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di khalayak. Penyusunan pesan yang bersifat informatif itu ada 4. Satu adalah space order, time order, deductive order, dan inductive order. Tujuan pesan yang bersifat persuasif adalah untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Sebab itu, penyusunan pesan persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi di sini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Cara yang digunakan dalam teknik persuasif adalah peer appeal, emotional appeal, reward appeal, motivational appeal, humorous appeal. Kualitas informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman, selera, dan keimanan seseorang yang mengolah stimulus menjadi informasi. Adapun kualitas pesan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kreativitas seseorang dalam mengolah informasi menjadi pesan. Ciri-ciri informasi, pertama itu adalah informasi harus relevan. Artinya, sebuah informasi tersebut harus memiliki manfaat oleh penggunanya. Informasi harus akurat, artinya sebuah informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas maksud dan tujuannya. Tepat pada waktunya, artinya sebuah informasi yang diterima tidak boleh terlambat. Konsisten, artinya sebuah informasi yang diterima harus sesuai dengan data yang sebenarnya tidak mengalami suatu perubahan. Sekarang kita lihat tujuan informasi. Yang pertama itu adalah menyediakan sebuah berita yang akan dipakai dalam sebuah pengambilan keputusan untuk membuat situasi menjadi tenang setelah mendengar kabar tersebut atau malah menjadi sebaliknya. Untuk memberikan berita kepada orang lain yang mulanya tidak tahu, yang sehingga orang tersebut mengerti atau memahami. Untuk membantu seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugasnya di hari ke hari. Manfaat dari informasi itu dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, dapat mengetahui keadaan atau situasi di lingkungan sekitar karena adanya informasi dari orang lain atau media informasi. Dapat mengetahui di saat kita tidak tahu karena adanya sebuah informasi. Ternyata, ya, pesan dan makna itu sama dengan wadah dan isinya. Jadi ada wadah dan ada isinya. Jadi pesan itu adalah wadahnya, makna adalah isinya. Makna. Kenapa selalu terjadi perbedaan makna? 3 macam makna menurut Broadback, ya. Satu adalah makna referensial. Yang kedua adalah makna yang menunjukkan arti suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep lain. Yang ketiga adalah makna intensional. Berapa ahli merumuskan ketiga hubungan antara sign, objek, ya, pemakai di dalam sebuah segitiga. Maka teori segitiga makna triangle meaning theory itu pun dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya makna. Salah seorang ahli yang menyusun teori segitiga makna adalah Charles
Ya, menurut Peirce, sebuah sign yang mengacu kepada sesuatu di luar dirinya, yaitu objek, akan mempunyai pengaruh pada pikiran pemakainya karena adanya hubungan timbal balik antara ketiga elemen tersebut. Hasil hubungan timbal balik itulah yang menghasilkan makna suatu objek dan dilambangkan oleh pemakainya dengan suatu simbol, antara lain dengan kata-kata, gambar, atau isyarat. Misalnya Anda mendengar orang menyebut kata permata. Di dalam benak Anda terpikir bahwa permata adalah batu mulia untuk perhiasan yang mahal harganya. Kata permata adalah sign atau simbol. Batu permata adalah objek rujukan, sedangkan sebagai pemakainya adalah Anda sendiri. Makna yang muncul dari ketiga hubungan elemen tersebut adalah kesimpulan Anda yang menyebut permata adalah satu batu mulia, ya, perhiasan yang mahal. Teori makna. Makna itu muncul ketika sebuah sign, ya, kata, tulisan, simbol, atau isyarat yang mengacu pada suatu objek yang dipakai oleh pengguna sign. Ya, misalnya ini adalah sepeda. Ya, sepeda kita anggap itu adalah merupakan simbol. Selanjutnya ada objeknya yang kita lihat. Ya, kita tahu bahwa sepeda ini itu merupakan alat transportasi yang dikayuh. Itu berada dalam pikiran kita. Teori makna. Beberapa ahli merumuskan ketika hubungan antara sign, objek, dan pemakai dalam hubungan segitiga. Maka teori segitiga makna atau triangle meaning theory itu dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya makna. Salah seorang ahli yang menyusun teori segitiga makna adalah Charles S. Peirce. Menurut Peirce, sebuah sign yang mengacu kepada sesuatu di luar dirinya, yaitu objek, akan mempunyai pengaruh pada pikiran pemakainya karena adanya hubungan timbal balik antara ketiga elemen tersebut. Hasil hubungan timbal balik itulah yang menghasilkan makna suatu objek dan dilambangkan oleh pemakainya dengan suatu simbol, antara lain dengan kata-kata, gambar, atau isyarat. Teori makna, misalnya Anda mendengar orang menyebut kata permata, di dalam benak Anda terpikirlah bahwa permata itu adalah batu mulia untuk perhiasan yang mahal harganya. Kata permata adalah sign atau simbol. Selanjutnya batu permata adalah objek rujukan, sedangkan pemakainya adalah Anda sendiri. Makna yang muncul dari ketiga hubungan elemen tersebut adalah kesimpulan Anda yang menyebutkan permata adalah batu mulia untuk perhiasan yang mahal harganya. Ya, demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan tentang informasi, pesan, dan makna. Mudah-mudahan ya rekan-rekan mahasiswa paham dengan penjelasan Bu Lucy, dan kita cukupkan materi kita hari ini dan kita akan lanjutkan dengan diskusi sehingga untuk mengecek dan untuk melihat seberapa tingkat pemahaman rekan-rekan mahasiswa terhadap materi kita hari ini. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.